sehingga kita pada siang hari ini berada di ruang kelas 3 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, pukul 12.45, kita berada di untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Vera Wahyuningsari CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi. Marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan bismillah dan harapan semoga berjalan dengan lancar dan mendapat barokah. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aspiranto untuk memberikan sambutan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua Dewan Guru SD 2 yang saya hormati, khususnya kepada Ibu Vera Wahyuningsari sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi yang saya hormati pula. Pertama-tama kita sesuai dengan Allah Taala pada siang hari ini kita masih segar bugar untuk melaksanakan yaitu yang diundang oleh Ibu Sari dalam rangka diseminasi budaya positif, yang mana acara pada siang hari ini diseminasi budaya positif ini adalah mungkin suatu merupakan syarat dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh Bu Vera Wahyuningsari ini selalu membawa hikmah kepada kita semua, khususnya merupakan perubahan untuk SD kita yang lebih baik dan lebih maju. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira tidak perlu banyak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan doa bersama sebagai penutup acara pembukaan kali ini. Kepada Bapak Sofan Hadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan diseminasi budaya positif oleh Ibu Vera Wahyuningsari telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya acara inti
yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, akan disampaikan sepenuhnya oleh Ibu Vera Wahyuningsari. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa bertatap muka di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang kita laksanakan. Semoga berjalan dengan lancar. Salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya hingga hari akhir. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta Bapak Ibu Tenaga Kependidikan SD 2 Purworejo yang saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk berkenan menghadiri dan mengikuti kegiatan saya dalam rangkaian perjalanan saya di program pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang modul 1.4 yang sudah saya pelajari, yaitu tentang budaya positif. Langsung saja. Budaya positif ini tentunya bukan hal yang aneh di telinga kita, bukan hal yang baru. Jika kita definisikan, budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di sini disebutkan keyakinan universal, berarti sifatnya umum, lintas bahasa, lintas suku, lintas agama, tidak memihak pada salah satu saja. Nah, selanjutnya ada 8 poin dalam budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari ke-8 poin ini, adakah yang masih asing bagi Bapak Ibu? Adakah yang masih asing? Nomor 8, segitiga restitusi, sama. Dulu saya juga tidak mengenal apa itu segitiga restitusi. Kemudian ada lagi mungkin? Semua sudah sering kita dengar, kecuali yang segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini adalah sesuatu yang baru, tapi tanpa kita sadari sebenarnya sebelum-sebelumnya kita sudah melaksanakan. Ya kan, murid yang kita hadapi itu semuanya beragam kan, dengan keunikan masing-masing. Kita juga bisa menghandle selama ini. Tetapi kata berdiferensiasi baru saja dimunculkan. Sebenarnya kita sudah menerapkan, hanya saja mungkin belum terstruktur, belum terancang secara sempurna. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini ditujukan agar murid dapat belajar sesuai kebutuhan dan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuannya hanya satu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6 komponen, Ada yang hafal? Mungkin kalau kita hafalkan 1, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, itu sulit, Biasanya saya mengajar anak-anak menghafalkan dengan cara nyanyi. Pasti pernah dengar kan, belajar Pancasila, pernah dengar? Pernah, Terus gerakannya sudah ada yang tahu? Oke, biar nggak ngantuk, ini Brus tuh kayaknya ngantuk ya, Brus tuh. Oke, mohon berdiri, kita gerak apa? Ya. Kita peragakan gerakan profil pelajar Pancasila. Sudah siap, Jadi mulai dengan tepuk tangan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi kalau dihafalkan hasil lainnya itu lebih cepat, lebih asik ya daripada memahami satu beriman dan bertakwa. Lebih enak disampaikan ke anak-anak juga melalui lagu beserta gerakan. Nah, kemudian untuk pergeseran dari pembelajaran tadi ada dua teori. Yang lama adalah teori stimulus respon. Stimulus tentunya ini berasal membutuhkan stimulus dari luar, membutuhkan rangsangan dari luar. Jadi bukan berasal dari dirinya sendiri. Sedangkan untuk paradigma baru sudah bergeser pada teori kontrol. Kita mulai yang pertama. Teori stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Itu suatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempunyai pandangan sama dengan kita. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang lama ya. Kemudian digeser menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi misalnya kita menghadapi murid kita ada yang masih berpikir kayak apa sih belajar seperti itu. Sedangkan kalau kita orang dewasa kan sudah paham belajar itu nanti tujuannya begini agar cita-citanya bisa tercapai. Tapi kalau anak-anak kita paksa untuk memiliki pandangan sama seperti kita, tentu saja tidak akan bisa. Kita harus memahami bahwa anak usia SD kelas 1 sampai kelas 6 memang kodratnya masih bermain. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk serius sama seperti kita. Jadi itu menjadi tugas kita sebagai guru. Bagaimana caranya kita bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini teori lama ya. Jadi dulu kita berpikiran kalau guru kita itu yang kontrol kita. Kita disuruh begini harus manut. Kita dihukum ini harus dikerjakan seperti itu. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semuanya itu ada pada diri kita. Bagaimana langkah kita, apa yang akan kita lakukan, semua tergantung pada diri kita sendiri. Selanjutnya ini hampir sama guys, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak. Ke anak kita pun sebenarnya kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol. Anak harus jadi seperti ini. Dia kalau masih usia anak-anak mungkin bisa diarahkan. Tapi ketika dia masuk remaja, dia akan mempunyai pemikiran yang terbuka. Informasi pun dia akan dapatkan banyak sekali dari luar. Dia bisa mengakses lewat HP itu banyak sekali yang bisa dia akses. Kemudian untuk teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau zaman dulu itu kita mikirnya anak yang melakukan hal yang buruk berarti itu salah. Nah, padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Baik ataupun kurang baik, semuanya mempunyai tujuan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita membujuk anak misalnya gagal, nah kemudian yang kita lakukan adalah memaksa. Nah itu kan dulu. Sedangkan pada teori kontrol, di sini ada kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa melakukan komunikasi kolaborasi dengan murid kita sehingga bisa memunculkan pilihan-pilihan baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan tanpa memaksa atau menghukum. Kemudian menurut teori stimulus respon, metode berpikir menang kalah. Dari misalnya paksaan tadi, kalau kita memaksa, gurunya yang menang, muridnya kalah. Oke? Kalau kita geser pada teori kontrol, mode berpikirnya adalah menang-menang. Kita cari win-win solution ya. Jadi tidak ada yang terpaksa, tidak ada yang memaksa. Kemudian kita kaitkan dengan disiplin positif. Seperti yang kita tahu, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Sedangkan yang kita tahu sehari-hari
Disiplin berarti harus taat peraturan, tidak boleh melanggar. Padahal dalam arti sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Disiplin diri ini membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi apa yang dia tuju itu adalah yang dia hargai. Dalam budaya kita, disiplin mengarah pada sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini pada budaya kita. Jadi disiplin itu identik dengan suatu kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan pada apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini disiplin ini pasti berhubungan dengan hukuman. Anak yang tidak disiplin pasti akan dihukum. Seperti itulah budaya kita. Selanjutnya, sebenarnya dalam arti yang sebenarnya, disiplin ini adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Jadi dari proses belajar itu tadi, dia agar bisa memerintah dirinya sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa pengaruh dari luar. Intinya disiplin itu sadar, punya motivasi intrinsik tanpa harus mendapatkan pengaruh dari luar. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal yang muncul di awal tadi. Nilai kebajikan ini sendiri adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu ini sebenarnya pasti punya tujuan mulia. Tidak mungkin seseorang ingin mencelakakan dirinya sendiri atau mempunyai tujuan yang buruk terhadap dirinya sendiri. Nah, ini adalah nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal yang itu tadi ya, serta lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi sifatnya sangat umum. Nah, nilai-nilai ini nanti hanya bertujuan untuk bisa mencapai profil pelajar Pancasila yang kita sebutkan di awal tadi yang kita nyanyikan. Ada berapa tadi? 6. Ada 6 apa saja coba? Yang pertama apa? Beriman. Ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, Berkebinekaan global. Global 3. Mandiri. Gotong royong. Kemudian mandiri, terus kreatif, terakhir luar biasa. Tepuk tangan. Apa ini satu nama ya? Nah, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada hubungannya juga dengan kita tentu. Menurut William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Semua orang pasti mempunyai kebutuhan untuk bisa mempertahankan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan atau fun. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan atau power. Nah, coba diamati. Di sini ada sebuah kasus. Ibu Santi adalah guru kelas 5 di SD Harapan. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid bernama Doni. Beberapa murid telah mengeluhkan tindakan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan memaksa. Jika menghadapi permasalahan seperti Ibu Santi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin ada yang punya pengalaman seperti ini, Bapak Ibu. Ada muridnya yang suka memaksa temannya. Jelas ada gitu. Ada yang wakil, Bu, saya dididikan segini. Oh itu. Oh, Bu Restu. Berarti Bu Restu sudah handal menghadapi kasus seperti ini. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita tidak boleh menjudge si Doni tadi kalau Doni itu nakal, Doni itu kurang ajar, Doni itu seperti ini. Kita harus pahami dulu sebenarnya tujuan apa, kebutuhan apa yang sedang ini dipenuhi oleh si Doni. Bisa ada 5 kemungkinan dari 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama, Doni merasa lapar karena tidak membawa bekal. Berarti Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang mana? Yang survival, yang kebutuhan bertahan hidup. Jadi biar gak lapar itu tadi. Atau mungkin yang kedua, Doni menjadi perhatian teman-teman. Dia caper, cari perhatian dari guru dan teman-temannya. Berarti yang sedang ini dipenuhi
dan menurutinya. Berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan kekuasaan. Dia merasa berkuasa karena teman-temannya takut sama dia. Ataukah bisa juga yang keempat ini, Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Dia sebenarnya membawa bekal setiap hari, tapi mungkin lauknya itu saja. Dia ingin sesuatu yang baru, dia ingin bebas. Jadi kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan yang mana? Yang kebebasan, freedom. Nah, ataukah mungkin yang terakhir ini, Doni hanya iseng karena dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal itu tadi. Dia hanya iseng-iseng aja. Nah, kalau yang kelima ini berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan yang fun ya. Dia cuma pengen senang-senang, Bu Doni kancani seperti itu. Jadi sebagai guru kita juga harus bisa memahami mana sih kebutuhan yang sedang yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Misalnya yang lagi tren di sekolah kita, Abid misalnya. Abid itu nikahnya seperti apa? Semua sudah tahu ya. Nah, kita bisa menerka-nerka sebenarnya yang mana sih yang sedang dipenuhi oleh Abid itu? Apakah dia hanya kalau bertahan hidup? Jelas tidak mungkin ya. Kemudian kalau love and belonging mungkin, ya kan? Kemudian kalau power bisa jadi, kalau freedom bisa jadi juga, ataupun hanya pengen senang-senang kebutuhan yang fun ini tadi. Jadi intinya kita sebagai guru harus bisa mencari tahu dan memahami sehingga kita bisa menangani murid kita dengan baik. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar, dan motivasi internal, yaitu yang berasal dari dalam diri terkait dengan disiplin positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini jelas seseorang mematuhi peraturan untuk menghindari suatu hukuman. Berarti motivasinya masih berasal dari luar. Motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Contohnya, kita sebagai guru, kita datang ke sekolah, kita ngajar dibayar oleh gaji tok. Contohnya seperti itu. Berarti motivasinya masih berasal dari eksternal, dari luar diri kita. Kemudian yang ketiga ini baru, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kita hubungkan dengan profesi kita sebagai guru. Jadi kita berangkat dengan ikhlas. Kita niat ngajar anak-anak, bukan sekedar ben aku dibayar, biar gajiku gak telat, BTPP ku cair misalnya seperti itu. Jadi ini yang terakhir adalah motivasi internal tentang disiplin positif yang berasal dari dalam diri. Oke, kayaknya sudah ngantuk. Mungkin kita butuh ice breaking ya. Baik, saya akan dibantu oleh rekan kita yang luar biasa, Ibu Mai. Sepertinya ngantuk ya Bu ya. Kayaknya kurang apa ya? Kalau kurang bobot semua sudah bobotnya sudah. Kenapa? Kurang belajar ya nanti di rumah ya Pak ya. Oke. Untuk menyemangatkan hari ini, mari kita bersama-sama ber-SBK bersama, biar tidak ngantuk, biar nanti beliaunya juga di rumah itu tercover, terpenuhi. Kalau di sini aja nanti apa gitu ya Pak ya. Monggo. Nah, untuk SBK hari ini saya akan apa ya? SBK-nya judulnya ganjil genap. Ganjil genap. Di mana di sini nanti berhadapan-hadapan dua pasang. Monggo, dua pasang Pak Tio sama Bu Devi di sebelah sini. Pak Tio sama Bu Devi, Pak Yaya, pokoknya sama laki-laki sama perempuan. Ayo Pak, SBK berdiri semua, Bapak Ibu. Monggo berdiri semua, semuanya berdiri. Dua orang, wes terserah. Mana yang jenengan suka, partnernya mana yang berhadapan. Berdua. Pak Anto sama Bu Sari tidak apa-apa.
Oke Bapak Ibu, coba tangan yang kanan sama-sama gini berhadapan. Jangan sampai menyentuh, katanya bukan muridnya. Jangan sampai menyentuh, ya. Seperti mau bersalaman, jangan bersalaman Pak. Jangan bersalaman, oke, jangan bersalaman. Saling berhadapan sini, tangannya jari itu Pak. Nah, agak foto sedikit. Nah, tangan kiri di belakang sini. Nah, cluenya kalau coba sebelumnya saya minta ini ada ganjil genap. Siapa yang ganjil dulu? Ditentukan. Yang ganjil siapa? Yang ganjil siapa? Sini Pak. Nah, yang ganjil ya. Ganjil. Pak Yaya ganjil. Oh ya. Iya. Sudah? Nah, yang ganjil angkat tangan dulu. Yang ganjil angkat tangan dulu. Oke. Wes, kembali lagi tangannya gini Pak, Ibu. Nah, cluenya. Cluenya. Nah, terus saya bilang angka ganjil, ya. Saya bilang angka ganjil, berarti yang ganjil nanti mengangkat tangan yang genap. Ya. Nanti dulu sebentar. Halo. Jika saya nanti ganjil bilang ganjil, angka ganjil, berarti yang ganjil nanti menangkap angka yang genap. Belum. Itu yang pertama. Yang kedua, jika nanti saya ngomong genap, angka genap, berarti angka yang genap menangkap yang ganjil. Oke? Yang ganjil, ya. Diulangi lagi. Diulangi lagi ya. Oke, jangan tidak. Contoh. Mana Bu Sari? Nah, contoh. Ya, saya ganjil ya. Bu Sari genap. Jikalau saya ngomong 3, langsung gini. Yang ganjil menangkap genap. Kalau saya ngomong bilangan ganjil, angka ganjil berarti. Ya, paham Bapak Ibu? Ya, kalau saya bilang ganjil berarti ganjil menangkap yang genap. Kalau saya bilang genap berarti genap
Baik, kita lanjutkan ya, mengingat waktu sudah mendekati jam. Oke, selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk yang restitusi kita abaikan dulu, kita bahas di akhir. Sekarang untuk hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sudah ramah sekali di telinga kita. Konsekuensi juga sering kita dengar ya. Jadi hukuman ini sebenarnya adalah identitas gagal. Kalau kita memberikan hukuman kepada murid, berarti intinya kita yang gagal. Hukuman itu adalah identitas gagal. Sedangkan konsekuensi ini termasuk identitas sukses, tetapi motivasinya masih bersifat berasal dari luar, bukan motivasi prinsip dari dirinya sendiri. Kita bahas satu-satu. Untuk hukuman, dalam hal ini murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Mereka takut dihukum, akhirnya kalau mereka salah mereka bohong, disembunyikan. Tujuannya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan agar tidak dihukum. Sedangkan pada konsekuensi, murid atau anak di sini belajar menaati peraturan. Kalau kita definisikan, konsekuensi sebenarnya adalah akibat dari apa yang sudah kita lakukan. Contohnya, misalnya ada anak mencoret meja. Kalau langsung kita hukum, sekarang kamu lari keliling lapangan, itu berarti hukuman. Hukuman itu kan kurang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau konsekuensi, bisa contohnya apa berarti? Mungkin ada yang tahu, kalau misalnya anak mencoret bangku,
konsekuensinya apa yang tepat untuk anak? Ya, berarti dibersihkan kan coretannya, bersihkan coretannya, itu adalah konsekuensi. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kemudian hukuman di sini adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Intinya kita berusaha menguatkan, tapi penguatannya ini sebenarnya negatif, kurang tepat kita berikan untuk anak. Kalau konsekuensi di sini mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak kita bimbing agar mau bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Selanjutnya, hukuman ini berdampak pada murid, dia marah, dia bisa juga merasa bersalah, rendah diri, bisa juga mengasingkan diri, atau yang paling buruk dia bisa benci ke gurunya atau bahkan mendendam kalau kita hukum. Kemudian untuk konsekuensi di sini adalah kehilangan hak, waktu jeda seorang diri dan penahanan.